Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Isan dan teman-teman semua. Di sini kami ingin mempresentasikan atau membahas fenomena teknologi yang sedang menjadi perhatian global yaitu deepfake, yaitu membahas ancaman dan manajemen resiko berbasis ISO 31000. Di sini kami beranggotakan Faradia Kaisa, Natasha Fauziani Kusuma, dan saya sendiri Tiar Melia. Pendahuluan di sini perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya melalui deepfake. Teknologi ini memungkinkan manipulasi digital dalam bentuk gambar, video, atau suara yang sangat mirip dengan aslinya. Meskipun awalnya dikembangkan untuk tujuan positif, seperti industri hiburan dan pendidikan, deepfake kini banyak disalahgunakan dalam kejahatan cyber dan manipulasi sosial. Di sini ada kasus-kasus nyatanya atau penyalahgunaan deepfake. Yang pertama di sini ada kejahatan cyber berbasis deepfake ke dalam penipuan finansial. Pada tahun 2023, bank di Uni Emirat Arab mengalami kerugian lebih dari 35 juta dolar akibat serangan deepfake berbasis suara. Penipu menggunakan deepfake untuk meniru suara eksekutif senior dan meyakinkan pegawai bank agar mentransfer dana ke rekening ilegal. Yang kedua ada ancaman privasi dan penyebaran konten deepfake berbahaya. Di Korea Selatan, lebih dari 8.000 kasus pornografi deepfake dilaporkan dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, dengan sebagian besar korban adalah perempuan yang wajahnya digunakan tanpa izin dalam video eksplisit. Yang ketiga di sini ada manipulasi politik, yaitu penyebaran informasi palsu pada pemilu AS 2024, video deepfake tersebar luas, menunjukkan kandidat mengucapkan pernyataan kontroversial yang sebenarnya tidak pernah mereka katakan. Selanjutnya, ada kasus dari kesenjangan teknologi antara pembuat dan pendeteksi deepfake. Pada tahun 2022, beredar sebuah video deepfake yang menampilkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seolah-olah menyerukan pasukan Ukraina untuk menyerang dalam konflik dengan Rusia. Video ini dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat serta militer. Selanjutnya itu ada kasus dari implementasi ISO 31000 dalam mitigasi resiko deepfake. Pada tahun 2023, sebuah bank di Hong Kong mengalami kerugian sebesar 35 juta dolar akibat serangan deepfake yang menargetkan sistem perbankan mereka. Penipu menggunakan teknologi deepfake untuk meniru suara dan wajah CEO bank, lalu memberikan instruksi kepada staf bank agar mentransfer dana ke rekening ilegal. Selanjutnya ini ada pentingnya manajemen resiko dalam menghadapi ancaman deepfake. Dimulai dari mengidentifikasi resiko seperti dampak negatif terhadap reputasi, finansial, dan hukum. Selanjutnya ini ada mengurangi dampak yang terdiri dari menyusun strategi mitigasi untuk mengurangi kerugian akibat deepfake. Selanjutnya itu ada implementasi teknologi, deteksi deepfake, dan verifikasi suara. Dan yang terakhir itu ada edukasi publik dan karyawan untuk mengenali konten palsu. Yang terakhir ada meningkatkan ketahanan, yang terdiri dari membangun infrastruktur keamanan yang kuat. Selanjutnya ada melakukan pelatihan berkelanjutan tentang risiko teknologi baru. Dan yang terakhir ada meningkatkan respon cepat terhadap ancaman deepfake. Selanjutnya ini ada langkah-langkah dalam ISO 31000. Yang pertama itu ada identifikasi resiko yang mengidentifikasi potensi ancaman termasuk deepfake yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Yang kedua itu ada analisis risiko yang menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif untuk memahami sifat dan tingkat risiko. Yang ketiga itu ada mitigasi risiko yang mengembangkan strategi pencegahan sebagai penerapan teknologi deteksi deepfake dan regulasi yang ketat. Yang keempat itu ada pemantauan dan evaluasi yang memantau hasil mitigasi dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi. Selanjutnya ada tindakan pencegahan risiko deepfake berdasarkan ISO 31000. Kejahatan cyber berbasis deepfake dalam penipuan finansial ada beberapa, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko.
Perusahaan keuangan harus mengidentifikasi area yang rentan terhadap serangan defect seperti komunikasi eksekutif, sistem pembayaran, dan proses otorisasi transaksi. Lalu ada analisis resiko. Nah, perusahaan perlu melakukan penilaian resiko terhadap transaksi keuangan yang rentan terhadap permasalahan suara ataupun video. Salah satu metodenya yaitu menganalisis pola komunikasi untuk mendeteksi anomali dalam instruksi yang diberikan oleh eksekutif perusahaan. Yang ketiga ada mitigasi resiko. Implementasi teknologi keamanan seperti AI-powered voice authentication dan verifikasi multifaktor berbasis biometrik dapat membantu mencegah pemalsuan suara eksekutif. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi resiko. Perusahaan harus secara berkala melakukan simulasi serangan deepfake untuk memastikan keefektifan sistem keamanan mereka. Audit keamanan digital juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Deepfake telah menjadi ancaman signifikan di berbagai sektor termasuk keuangan, privasi, politik, dan juga keamanan digital. Meskipun awalnya digunakan untuk tujuan positif, teknologi ini kini sering disalahgunakan dalam penipuan finansial, pemerasan, pencemaran nama baik, dan juga kampanye disinformasi. Kualitas deepfake yang semakin tinggi membuatnya sulit dibedakan dari konten asli, sehingga dampaknya semakin luas dan mencurigakan. Untuk mengatasi tantangan ini, penerapan pendekatan ISO 31000 dalam manajemen risiko sangat penting. Langkah-langkah seperti identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan pemantauan berkala membantu organisasi menghadapi ancaman deepfake. Nah, strategi mitigasi yang direkomendasikan meliputi penerapan teknologi deteksi berbasis AI, penguatan regulasi cyber, dan edukasi publik. Di sektor keuangan, penggunaan autentikasi suara berbasis AI dan verifikasi multifaktor dapat mencegah penipuan. Dengan penerapan ISO 31000 secara efektif, organisasi dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan menjaga kepercayaan publik terhadap konten digital. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Terima kasih.